Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 13 Juli 2020. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius 10 ayat 34 sampai dengan bab 11 ayat 1. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kabar sukacita Tuhan hari ini. Alleluia, alleluia, alleluia. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang dari yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apakah pernah merasa susah untuk memasukkan benang ke dalam lubang jarum? Sepertinya kita pernah mengalami itu. Sudah diberi saliva, bahasa kerennya ludah, dipotong ujungnya, terkadang masih sulit juga. Akhirnya setelah menggunakan alat bantu namanya mata nenek atau needle threader insertion, berhasil juga memasukkan benang. Nah, firman Tuhan hari ini rasanya sukar dan sulit dimengerti, dan suka diambil oleh berbagai pihak untuk mempertanyakan ajaran Kristiani yang bukan membawa damai, namun membawa pedang. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, tenang. Hari ini kita akan merenungkan maksud sabda Tuhan ini. Yesus berfirman, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Sabda ini kontradiktif sekali dengan sabda Tuhan yang tiap kali mengatakan, "Damai sejahtera bagimu. Hiduplah berdamai seorang akan yang lain. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu." Yesus pun disebut sebagai Raja Damai. Mengapa hari ini
Ia berfirman kalau ia datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Di sini kita perlu alat bantu untuk memudahkan kita. Dalam paralel ayat ini di Injil Lukas 12 ayat 51 dikatakan demikian. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Kata pedang yang menjadi kiasan dalam Injil Matius disampaikan secara gamblang dalam Injil Lukas dengan kata pertentangan. Yesus tidak pernah mengajar sambil membawa pedang dan mengajak pengikut-pengikutnya untuk mengangkat pedang. Sebaliknya, ia bersabda kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu itu. Ia mengajarkan para pengikutnya untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kalian, juga mengampuni 70 kali 7 kali. Ia mengajar kita kalau kita ditampar pipi kiri, berilah pipi kananmu. Kalau diminta berjalan hanya sejauh 1 mil, temani ia berjalan sejauh 2 mil. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berada dalam koridor perutusan para murid yang sudah sejak semula dikatakan tidak mudah dan akan menimbulkan pertentangan, bukan saja dari pihak luar, namun juga dari kalangan keluarga sendiri. Kontekstualisasi firman ini adalah untuk mengajak para murid bersiap meneguhkan diri apabila pertentangan itu terjadi. Jadi yang dimaksudkan oleh Yesus bahwa kedatangannya membawa pedang atau pertentangan atau perpecahan bukanlah tujuan dari kedatangannya, melainkan konsekuensi atau akibat dari kesetiaan kita mengikuti Yesus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, saya ingin memberi contoh ini. Jika saya katakan, tolong matikan lampunya, tentu artinya bukan kita mengambil pisau, mengambil palu untuk pukul itu lampu. Yang kita buat adalah menekan tombol saklar supaya daya listrik terputus dan lampu menjadi padam. Demikian pula firman hari ini. Semoga memberikan keteguhan iman dan menyiapkan kita untuk setia menunaikan perutusan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.